Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi dari ilmu pengetahuan sosial, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Pada materi kali ini kita akan bahas pada bab 2 dalam submateri interaksi sosial. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dan syarat interaksi sosial. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain. Selain ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, manusia berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Dapat disimpulkan yaitu interaksi sosial berupa hubungan antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diminta bermain, dia ikut main. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan kasih sayang. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seseorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, ada faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga ada faktor identifikasi, yaitu merupakan faktor kecenderungan atau keingin-inginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat ada faktor simpati, yaitu merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain.
Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan secara surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial di dalam masyarakat, terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Aturan apa sajakah yang menuntun perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi? Ada 3 jenis aturan, yaitu aturan mengenai ruang, aturan mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Yang pertama, aturan mengenai ruang, yaitu di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak. Yang kedua, yaitu aturan mengenai waktu. Aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya, interaksi sosial dulu dan sekarang. Yang ketiga, ada interaksi atau aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Yang kedua, ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Maka, interaksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada proses-proses yang asosiatif, dan yang kedua ada proses-proses yang disasosiatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama di sini dimaksud sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Yang kedua ada akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pattern tangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam berpikir atau pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara.
antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang ada di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Berikutnya ada proses-proses yang disasosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama kita bahas mengenai kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lain. Di dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan persaingan yang bersifat kelompok. Kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan antara 2 calon ketua OSIS, persaingan tunggal putra atau putri kejuaraan bulu tangkis, dan sebagainya. Kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki berbagai bidang, yaitu persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, persaingan kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri sendiri atau seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Yang berikutnya ada pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika 2 pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Akibat pertentangan konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai submateri interaksi sosial. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.